Beliau Nabi Muhammad itu pernah melakukan sebuah perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril. Perjalanan ini tidak pernah dilakukan itu oleh siapapun di dunia ini, yaitu perjalanan spiritual menembus langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut, beliau Nabi Muhammad itu melihat dan mengalami berbagai keajaiban peristiwa-peristiwa gaib yang sangat luar biasa. Nah, perjalanan spiritual inilah yang disebut dengan istilah Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj inilah ya, Nabi Muhammad itu menerima wahyu sholat 5 waktu. Simak pembahasannya sampai selesai. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Diceritakan oleh salah satu ulama ahli hikmah, yaitu beliau Syekh Utsman bin Hasan Al-Haubawi. Pada suatu waktu itu ada sebuah dialog antara langit dan bumi, pemirsa. Lalu timbul pertanyaan, masa langit dan bumi itu bisa berbicara? Apakah mereka itu punya mulut? Apakah mereka makhluk hidup? Apakah mereka juga punya otak atau pikiran? Dan lain-lain segudang pertanyaan di luar logika. Tentu saja kalau dilihat dari kacamata dzahir dengan ilmu alam ya, atau ilmu biologi dan lain sebagainya, hal itu tentu mustahil terjadi. Tetapi berbeda ya kalau dilihat dari kacamata ilmu hikmah, ilmu spiritual. Maka setiap makhluk apapun di bumi itu bisa berbicara dan punya perasaan. Bahkan mereka semua yang ada di langit ataupun di bumi itu semuanya berzikir atau berdoa kepada Allah. Yang bisa mendengar dan merasakannya adalah orang-orang khas yang tingkat ilmu spiritualnya itu di atas rata-rata. Kita bisa lihat gambarannya di dalam Al-Quran sebagai berikut. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Sudah jelas sekali ya bahwa Allah telah memberikan keterangan tersebut di dalam kitab suci Al-Quran. Kita orang awam tidak bisa memahami bahasa alam, yaitu bahasa langit dan bumi. Kemudian kita kembali lagi ke dialog antara langit dan bumi yang dikemukakan oleh beliau Syekh Utsman Al-Haubawi. Diceritakan pada waktu itu bumi berkata kepada langit, "Aku lebih baik darimu karena Allah Ta'ala itu telah menghiasi aku dengan negeri-negeri, lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan pohon-pohon." Kemudian ya, langit membalas perkataan bumi tersebut, "Akulah yang lebih baik darimu karena matahari, bulan, bintang-bintang, arsy, surga ada padaku semuanya." Dialog tersebut berlangsung cukup panjang, yang mana keduanya ya, antara langit dan bumi saling mengklaim dirinya yang paling baik. Sampai pada dialog terakhir, yaitu bumi berkata seperti ini, "Akulah yang lebih baik," di mana sesungguhnya para penghulu, para utusan, penutup para nabi, makhluk yang paling utama yaitu beliau Rasulullah Muhammad SAW tinggal di dalam diriku dan menjalankan syariatnya padaku. Tatkala mendengar jawaban ini, maka langit itu tidak berkutik dan tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Singkat cerita, kemudian langit berdoa memohon kepada Allah
agar menaikkan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu ke langit, sehingga langit bisa sama mulianya dengan bumi. Kemudian Allah mengabulkan permohonan langit tersebut. Misteri buruk. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril itu untuk pergi ke surga agar mengambil satu hewan tunggangan. Maka kemudian Jibril pun itu segera pergi. Di dalam surga tersebut malaikat Jibril melihat 40.000 ekor hewan tunggangan. Hewan-hewan ini dikenal dengan nama buruk. Bentuk dan ciri-ciri buruk ini menurut Syekh Utsman yaitu hewan yang bentuknya itu mirip bigol, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bigol, pemirsa. Nah, kalau belum tahu bigol, itu bigol adalah keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Bigol itu sering digunakan sebagai hewan pengangkut di zaman dulu karena mempunyai tubuh yang lebih tegap dibandingkan dengan keledai. Kemudian ciri-ciri buruk selanjutnya yaitu pipinya itu seperti manusia, ekornya itu seperti ekor unta, rambut di lehernya itu seperti rambut kuda, kakinya itu seperti kaki unta. Buruk itu mempunyai sayap pada kedua pahanya. Ketika berjalan, buruk ini mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Diumpamakan itu seperti kilat yang menyambar. Dan pada setiap kening hewan buruk ini tertulis nama Muhammad SAW. Nah, malaikat Jibril yang melihat 40.000 buruk tersebut, kemudian Jibril itu tertuju pada satu buruk yang menundukkan kepalanya sambil bersedih. Kemudian Jibril bertanya kepada buruk tersebut. Ternyata buruk itu merindukan sebuah nama Muhammad yang tertulis pada keningnya itu. Kemudian dipilihlah buruk itu oleh malaikat Jibril untuk dibawa kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di bumi. Buruk ini adalah kendaraan Nabi Ibrahim yang dikala itu pernah beliau naiki ketika berkunjung ke Baitul Haram. Isra, awal perjalanan. Pada suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang tidur berada di Hijr Ismail, yaitu di sisi Ka'bah. Waktu itu kisaran habis Isya. Kemudian tiba-tiba ada dua sosok makhluk gaib, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu membangunkan Nabi Muhammad tersebut. Lalu Jibril meminta Mikail itu untuk mengambilkan 3 gelas air. Kemudian malaikat Jibril itu melakukan pembedahan di perut Nabi Muhammad. Tentu saja pembedahan ini adalah dengan ilmu gaib, bukan pembedahan seperti dokter. Kemudian setelah itu Jibril mencuci isi dalam tubuh Nabi Muhammad tersebut dengan 3 gelas air yang dibawa oleh malaikat Mikail. Tujuan malaikat Jibril mencuci perut Nabi Muhammad tersebut adalah untuk membersihkan, menghilangkan sifat iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati pada diri Nabi Muhammad, dan mengisinya itu dengan iman, takwa, dan ilmu hikmah. Kemudian setelah selesai pembedahan tersebut, lalu malaikat Jibril merajah diri Nabi Muhammad itu dengan rajah ataupun stempel kenabian di antara kedua pundaknya. Tentu saja rajah ini adalah rajah gaib, bukan raja dengan tinta. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menuntun tangan Nabi Muhammad sampai ke tepi sumur Zam-Zam. Disitulah malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan penyucian diri, yaitu yang kita kenal saat ini dengan istilah wudhu. Setelah selesai wudhu, maka beliau malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk menaiki buruk yang sudah disiapkan. Kemudian dengan menaiki buruk tersebut dan didampingi tentunya itu oleh malaikat Jibril, perjalanan pun dimulai. Di mana tujuan pertama adalah Baitul Maqdis yang terletak di kota Yerusalem yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan itu Rasulullah bersama malaikat Jibril tersebut dihadang oleh seorang wanita yang mengenakan banyak sekali perhiasan. Namun mereka Rasulullah dan malaikat Jibril itu menghiraukannya. Dan kemudian sampailah mereka di Baitul Maqdis. Setelah sampai, kemudian Rasulullah mengikat burung tersebut dan kemudian bertanya kepada malaikat Jibril tentang sosok wanita yang menghadang tadi. Malaikat Jibril itu pun menjelaskan
bahwa wanita tersebut sesungguhnya itu adalah perwujudan dari dunia dan seisinya. Maka apabila kemudian tadi beliau Rasulullah berhenti menghampiri wanita tersebut, maka kelak umat Nabi Muhammad akan cenderung lebih memilih dunia dan menghiraukan alam akhirat. Kemudian setelah itu lalu malaikat Jibril memberikan 2 buah mangkuk, di mana mangkuk yang satu itu isinya susu dan yang satunya isinya adalah arak ataupun minuman keras. Jibril menyuruh Nabi Muhammad memilih 2 mangkuk tersebut dan agar meminumnya. Kemudian beliau Rasulullah itu memilih mangkuk yang berisi susu dan meninggalkan mangkuk yang isinya itu arak. Selang beberapa saat kemudian setelah Nabi Muhammad minum, lalu Jibril berkata seperti ini, "Engkau telah memilih kesucian, engkau telah memberikan jalan kebenaran kepada umatmu. Adapun apabila engkau memilih arak, maka niscaya seluruh umatmu akan menuju kesesatan." Di Baitul Maqdis tersebut, beliau Nabi Muhammad telah disambut oleh arwah para nabi-nabi terdahulu, dan mereka memberi penghormatan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu, malaikat Jibril menuntun tangan Nabi Muhammad menuju ke sebuah batu karang yang ada di Baitul Maqdis tersebut. Di batu itulah beliau Nabi Muhammad melihat sesuatu yang sangat ajaib, menakjubkan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mi'raj, perjalanan ke langit. Ternyata di batu karang tersebut Nabi Muhammad itu melihat sebuah tangga yang menuju ke langit. Tangga tersebut sangat indah sekali dan tidak ada satupun di dunia ini yang menyamai keindahan dan kemegahan tangga tersebut, pemirsa. Tiangnya terbuat dari yakut dan zabarjat. Anak tangganya itu terbuat dari perak dan batu zamrud berhiaskan mutiara dan yakut. Tangga itulah yang merupakan salah satu gerbang jalan para malaikat dari langit untuk menuju ke bumi. Kemudian malaikat Jibril itu segera menggendong Nabi Muhammad, yaitu dengan meletakkannya di antara 2 sayapnya. Lalu naiklah malaikat Jibril melalui tangga tersebut menuju ke langit. Tahapan demi tahapan dilalui oleh mereka, yaitu mulai dari lapisan langit pertama, lalu naik sampai lapisan langit ke-7. Nah, di lapisan langit ke-7 inilah beliau Nabi Muhammad melihat sosok laki-laki itu yang telah beruban rambutnya, duduk di sebuah kursi, dan di sekelilingnya itu banyak orang duduk yang berwajah putih bersih. Kemudian beliau Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun itu menjelaskan bahwa lelaki yang duduk di kursi tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang-orang yang berwajah putih tersebut adalah orang-orang yang keimanannya sangat teguh, tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Tempat itu dinamakan Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya itu ada sekitar 70.000 malaikat yang keluar masuk. Kemudian perjalanan berlanjut ke sebuah pohon yang sangat besar sekali dan banyak sekali daun-daunnya. Selembar daun pohon tersebut ukurannya lebih besar daripada planet bumi. Bentuk pohonnya tidak ada di dunia ini yang menyamainya. Jadi jangan membayangkan ya seperti pohon yang ada di dunia ini. Pohon itulah yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Di pohon Sidratul Muntaha itulah banyak sekali malaikat-malaikat Allah yang tidak bisa dihitung jumlahnya karena saking banyaknya. Kemudian beliau Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menuju ke suatu lokasi yang di mana lokasi itu terdapat dinding emas. Dinding emas tersebut dijaga oleh banyak sekali malaikat. Lalu kemudian malaikat membukakan pintu di dinding emas itu dan mempersilahkan ya beliau Nabi Muhammad itu memasukinya. Namun malaikat Jibril tidak diizinkan masuk. Perlu diketahui ya bahwa dinding tersebut adalah batas seluruh makhluk di dunia. Tidak ada satupun makhluk yang diizinkan masuk ke dalam dinding tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW. Setelah memasuki dinding emas tersebut, kemudian Nabi Muhammad itu masih melalui dinding-dinding yang lain, yang mana kalau dihitung jarak antara dinding yang satu dengan yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. Singkat cerita, setelah sampai di dinding yang terakhir, maka para malaikat itu menghamparkan sebuah permadani khusus, pemirsa. Permadani tersebut
berwarna hijau dan diliputi cahaya-cahaya, sehingga membuat pandangan Nabi Muhammad itu menjadi sangat silau. Lalu selang beberapa saat permadani tersebut membawa Nabi Muhammad itu ke suatu tempat. Tempat tersebut adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya arsy tersebut tidak bisa dijelaskan karena memang tidak ada yang menyamai besarnya. Nah, kemudian di dalam arsy tersebut beliau Nabi Muhammad ditetesi oleh suatu tetesan air pada lidahnya. Tetesan tersebut sangat manis, yang manisnya itu tidak seperti rasa manis di dunia. Kemudian setelah menerima tetesan tersebut, beliau Nabi Muhammad itu kemudian mengucapkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Kemudian Allah kemudian menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi Muhammad menjawabnya kembali, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu terjadilah percakapan antara Allah itu dengan beliau Nabi Muhammad. Dan Allah menerangkan berbagai perkara yang sangat rahasia yang tidak boleh seorang pun tahu. Kemudian Allah memberikan wahyu sholat kepada Nabi Muhammad dan para umatnya, yaitu sebanyak 50 kali sehari. Kemudian setelah beberapa saat lamanya Nabi Muhammad itu diizinkan turun, lalu bertemulah dengan beliau malaikat Jibril yang sudah lama menunggunya. Kemudian oleh malaikat Jibril beliau Nabi Muhammad diajak berkeliling untuk melihat keadaan surga dan neraka. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu turun memasuki lapisan-lapisan langit. Dan di lapisan langit itulah Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa tentang perintah yang diberikan Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yaitu diperintahkan sholat 50 kali sehari. Kemudian Nabi Musa itu kaget mendengar hal tersebut dan memberikan nasihat kepada beliau Rasulullah itu bahwa kelak itu tidak akan kuat umat Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Allah tersebut. Lalu mendengar nasihat tersebut, kemudian Nabi Muhammad langsung kembali ke arsy dan meminta keringanan dari Allah. Kemudian Allah pun memberikan keringanan dari 50 kali sampai dengan 5 kali sehari. Dan kemudian Nabi Musa masih memberikan nasihat bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan kuat menjalankan sholat 5 kali sehari. Tetapi itulah yang terakhir, setelah itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad turun sampai ke bumi bersama malaikat Jibril dan kembali lagi ke tempat Nabi Muhammad tidur. Kejadian perjalanan spiritual ini hanya terjadi dalam waktu 1 malam saja, yang saat ini dikenal dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini terjadi di malam tanggal 27 Rajab. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj tersebut dan menceritakannya, maka para kaum Quraisy itu tidak mempercayainya dan malah menganggap Nabi Muhammad berhalusinasi. Namun begitu, sahabat-sahabat beliau mempercayai sepenuhnya tentang Isra Mi'raj tersebut. Karena memang Nabi Muhammad adalah seorang yang penuh mukjizat di luar logika manusia. Itulah sebagian kisah tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad ke langit ke-7 dan bertemu Allah. Mungkin dari kita banyak yang menganggap hal itu hanyalah dongeng yang dibuat-buat saja pemirsa. Karena memang ya kalau dinalar dengan akal sehat, maka tidak masuk akal sama sekali. Tapi itulah yang dijelaskan oleh para alim ulama ahli hikmah. Silahkan boleh percaya, boleh tidak. Semua kembali pada keyakinan masing-masing. Namun perlu kita ketahui bahwa semua agama itu memang tidak bisa lepas dari hal-hal gaib, mistis, dan kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau masih ragu-ragu dengan semua agama, maka carilah jalan pembuktian sendiri perihal pengalaman-pengalaman spiritual tersebut. Nanti kalau sudah ketemu itu pasti akan mempercayainya. Namun kalau masih bersikeras ya tidak percaya hal-hal gaib, saya rekomendasikan pilih saja agama Raelian Forilhon. Agama ini tidak mempercayai hal-hal gaib. Mereka percaya bahwa manusia itu sebenarnya adalah ciptaan ilmiah yang disengaja, yang diciptakan oleh sosok alien dari luar bumi dengan teknologi canggih. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini.
salam spiritual.